Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada pengarah, mohon izin untuk mempresentasikan tugas kuantitatif research menurut saya. Untuk judul papernya yaitu Using a Game to Improve Phishing Awareness. Yang pertama itu how they conduct the research. Adalah para peneliti melakukan penelitian mereka dengan mengembangkan sebuah game dua dimensi bernama Bird's Life untuk mendidik mahasiswa tentang serangan phishing. Game ini terdiri dari tiga level utama. Yang pertama, memperkenalkan cerita dalam game. Level kedua, mengumpulkan tips pencegahan phishing. Dan level ketiga yaitu mengidentifikasi email phishing. Mereka menerapkan penilaian dalam game dalam bentuk pretest dan juga post-test untuk mengevaluasi dampak game terhadap pembelajaran mahasiswa. Selain itu, mereka membuat survei online untuk mengumpulkan umpan balik dari para mahasiswa dan menggunakan berbagai file log untuk merekam perilaku pemain selama bermain. Yang kedua, metode yang mereka gunakan untuk mengumpulkan data. Para peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Mereka menerapkan penilaian dalam game, melakukan survei online, dan merekam perilaku pemain menggunakan file log. Metode-metode ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan informasi tentang hasil pembelajaran mahasiswa, umpan balik tentang pengalaman bermain game, dan perilaku pemain selama bermain game ini. Yang ketiga, how they represent the result. Hasil penelitian ditampilkan melalui berbagai cara. Mereka membagikan hasil survei yang menunjukkan persentase tinggi dari feedback mengenai kesenangan, nilai edukatif, dan rekomendasi game tersebut pada orang lain. Selain itu, mereka mempresentasikan hasil evaluasi kelas yang menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam hal pembelajaran dan keterlibatan mahasiswa. Berikut merupakan tabel grafik dari perbandingan hasil pretest dan post-test dari dua kelas mahasiswa yaitu CSC 130 atau Computer Programming 1 dan Fundamentals of Internet System yang telah memainkan game ini. Dari hasil tabel berikut sudah terlihat perbandingannya hasil pretest dan post-test dari dua kelas yang memainkan game ini. Dari rata-rata pretest yang kelas pertama mendapatkan nilai 5,3, sementara di kelas yang kedua mendapatkan 7,7, dan rata-rata post-test kelas pertama mendapatkan nilai 8 dan rata-rata post-test kelas yang kedua mendapatkan nilai 8,7, dan juga improvement atau perkembangan yang dialami dari kelas pertama sebanyak 51%, sementara improvement dari kelas yang kedua setelah memainkan game ini sebesar 13%, dan juga nilai two-tail p-values dari nilai T tes kelas pertama sebanyak 0,005, sedangkan kelas kedua yaitu 0,037. Berikut merupakan grafik perbandingan dari hasil pretest dan posttest dari kelas yang Computer Programming dan juga Fundamental of Internet System. Dapat dilihat hasil pretest dan posttest kelas kedua jauh lebih unggul daripada kelas yang pertama, di mana namun untuk improvementnya sendiri kelas pertama memiliki persentase improvement yang jauh lebih besar daripada kelas yang kedua. Setelah itu, eh, peneliti juga memeriksa file log secara detail. Setiap file log berisi jumlah percobaan yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk lulus dari level 3. Di mana level ketiga ini yaitu level di mana mereka mengidentifikasi email phishing. Dari tabel berikut dapat dilihat rata-rata eh, kelas mahasiswa di kelas pertama untuk melewati level 3 untuk satu kali sebanyak 25%, dua kali sebanyak 33%, dan lebih dari tiga kali sebanyak 42%. Sementara di kelas kedua kita lihat level pertama persentasenya 32%, ulangi percobaan pertama sebanyak 32%, percobaan kedua 47%, dan percobaan ketiga sebanyak 21%, di mana kelas kedua ini persentase percobaan pertamanya jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kelas pertama. Berikut merupakan hasil feedback berdasarkan survei dan bagaimana menurut saya hasil kualitas dari
penelitian ini, dan kualitas hasil penelitian ini dapat dianggap positif berdasarkan umpan balik dan hasil yang dilaporkan oleh para peneliti. Persentase setuju terhadap pertanyaan yang pernyataan yang tinggi dalam tanggapan survei menunjukkan bahwa mahasiswa menemukan game ini menyenangkan, mudah dimainkan dan edukatif, dan juga fakta bahwa sebagian besar pemain hanya membutuhkan paling banyak 2 kali bermain untuk mendapatkan skor yang lulus menunjukkan bahwa game ini efektif untuk menyampaikan konsep-konsep. Para peneliti juga menyebutkan hasil yang menjanjikan dari evaluasi kelas, menunjukkan bahwa game ini berhasil mengajarkan konsep dasar keamanan siber pada mahasiswa. Selanjutnya untuk tugas yang kedua yaitu qualitative research. Untuk judul papernya yaitu Development of Game-Based Learning Scenarios for Social Engineering and Security Risk Management for SMA in the Manufacturing Industry. Berikut merupakan penulisnya dan jurnalnya. Untuk yang pertama, penjelasan pelaksanaan penelitian. Untuk penelitian dilakukan dalam proyek Middle Island 4.0 yang oleh peneliti, di mana proses pengembangan melibatkan pembuatan skenario pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning untuk rekayasa sosial dan manajemen risiko keamanan bagi UKM atau SME di industri manufaktur. Proses ini meliputi beberapa fase. Yang pertama, pembuatan prototipe, pengujian, dan adaptasi. Penelitian juga menggabungkan metode kreatif seperti brainstorming dan mind mapping untuk menghasilkan dan mengatur ide-ide. Dia analisis metode penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan iteratif yang mencakup beberapa fase. Pembuatan ide, pembuatan prototipe, dan pengujian. Metode utama untuk pengumpulan data melibatkan survei dan workshop pengujian. Awalnya 2 survei dilakukan dengan organisasi terkait UKM, mengumpulkan informasi terkait konten yaitu game social engineering theater dan security risk roulette. Selain itu, skenario pembelajaran diuji melalui workshop dan pengujian prototipe. Umpan balik atau feedback dikumpulkan melalui kuesioner online dan sesi umpan balik terbuka. Survei melibatkan 20 peserta dari organisasi terkait UKM, memberikan wawasan tentang kesadaran dan konsep pelatihan yang ada. Fase pengujian melibatkan kelompok kecil peserta pelatihan dan mahasiswa karena pembatasan COVID-19. Untuk temuan untuk survei ini dilakukan di jumlah partisipan dari survei ini melibatkan 20 peserta karena adanya pembatasan COVID-19 tadi. Untuk ringkasan temuan utama dan kesimpulan. Temuan utama menunjukkan efektivitas game-based learning dalam meningkatkan kesadaran tentang keamanan informasi. Prototipe seperti social engineering theater dan security risk roulette menyediakan cara interaktif dan menarik bagi para peserta untuk memahami dan mengurangi risiko keamanan. Penelitian menyimpulkan bahwa keterlibatan emosional dan interaktivitas sangat penting untuk transfer pengetahuan yang sukses dalam pelatihan kesadaran keamanan. Dalam hal masalah kualitas, penilaian berkisar dari sangat baik hingga netral. Kualitas dinilai sebagai baik sebanyak 58,33% hingga sangat baik yaitu 41,67%. Hampir 60%, hampir 60% menilai pengenalan teknis alat yang digunakan sebagai sangat baik dan sepertiganya sebagai baik. Untuk setengah peserta, inklusi Etherpad sebagai alat eksternal dinilai sangat baik dan sepertiga menilai baik. Dan untuk kualitas konten yang dibagikan untuk social engineering theater dinilai sangat baik sebanyak 60% sangat hingga sangat baik sebanyak 40%. Kualitas konten yang diberikan untuk game kedua yaitu Security Risk Roulette dinilai sebagai sebagian besar sangat baik 71,43% dan kadang-kadang baik serta netral masing-masing 14,29%. Mayoritas peserta 85,7%, sebagian atau sepenuhnya setuju dengan pernyataan bahwa konten tersebut diatur waktunya secara optimal dan jedanya cukup.
Proyek ini menghadapi tantangan karena COVID-19 dan juga oleh karena itu untuk partisipannya dalam jumlah yang sedikit dan sehingga membutuhkan adaptasi metode seperti penggunaan format hybrid untuk workshop. Demikian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih, Bu.